Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Azhara MM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Susi Apria dengan NIM 2014-110123. Saya dari Program Studi Perbankan Syariah jurusan Ekonomi Islam dan saya juga berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Baik, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro Islam. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai konspirasi perekonomian di dunia. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan mengenai konspirasi perekonomian di dunia. Yang kedua itu pengertian konspirasi, yang ketiga macam-macam konspirasi, dan yang terakhir yaitu teori dan pengaruh konspirasi dalam perekonomian di dunia. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Dapat kita lihat kesempurnaan itu terletak pada akal manusia, di mana akal ini memberikan manusia pengertian tentang baik dan buruknya suatu perilaku atau perbuatan manusia. Tetapi dapat kita lihat kebanyakan manusia itu tidak menyadari atau tidak menggunakan akal itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan mengenai kurangnya sadar diri manusia terhadap perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan kerusakan yang ada di dunia karena dipicu oleh kepentingan yang mengutamakan kepentingan diri individunya, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ala innahum humul mufsidu walakin la yash'urun, yang artinya, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka itu tidak sadar. Dalam ayat ini menjelaskan ketidaksadaran manusia terhadap perilakunya, sehingga membuat suatu kerusakan di muka bumi ataupun di dunia ini. Nah, salah satu contohnya yaitu adanya konspirasi perekonomian di dunia, yang mana konspirasi perekonomian di dunia ini hanya untuk menguntungkan kepentingan pribadi manusia yang melakukannya, serta memberikan dampak merusak dunia dalam menjalankan hal tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian konspirasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konspirasi ini diartikan sebagai persekongkolan atau komplotan. Sedangkan pengertiannya secara luas yaitu konspirasi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan kejahatan, yang mana perbuatan kejahatan ini disusun secara rapi, sistematis, struktur, dan dirahasiakan. Jadi, kata konspirasi ini menyiratkan sebuah tindakan yang salah dan juga ilegal yang dilakukan oleh pihak konspirator dalam melakukan suatu kejahatan. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam konspirasi. Nah, dalam prakteknya konspirasi ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama konspirasi politik, yang kedua konspirasi kriminal, yang ketiga konspirasi perdata, dan yang terakhir yaitu konspirasi hoax dan spook. Jadi, konspirasi politik ini adalah konspirasi yang dilakukan dalam dunia politik, misalnya ingin menguasai politik dan hal lainnya. Sedangkan konspirasi kriminal ini adalah suatu tindakan atau suatu konspirasi yang dilakukan dalam bentuk kriminal. Nah, konspirasi perdata adalah suatu konspirasi yang dilakukan dalam data-data, misalkan memanipulasi data ataupun hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan data. Adapun konspirasi hoax dan spook adalah konspirasi yang dilakukan di mana melakukan beberapa persekongkolan dengan beberapa orang, dengan beberapa konspirator, sehingga mereka itu saling ketergantungan sama lain. Materi yang terakhir yaitu teori dan pengaruh konspirasi perekonomian di dunia. Nah, jadi pengertian perekonomian di dunia adalah suatu kegiatan ekonomi yang cakupannya itu luas, yaitu cakupannya negara-negara yang ada di dunia. Dalam menjalani kehidupan, kita tidak terlepas dari yang namanya kegiatan ekonomi, karena kegiatan ekonomi ini adalah salah satu faktor yang menunjang untuk kita dapat menjalani kehidupan. Saat ini kita semua tahu bahwa perekonomian di dunia
dunia sedang mengalami guncangan. Guncangan ini disebabkan adanya COVID-19 yang melanda semua negara. Dapat kita lihat bahwa semua negara yang terpapar atau terserang COVID-19 ini mengalami penurunan dalam kegiatan ekonominya dan juga membuat manusia menjadi ketakutan dalam hal ini, serta banyak menimbulkan pertanyaan dalam benak manusia, kenapa awal pertama penyebaran virus COVID-19 dari Cina, sedangkan kita tahu bahwa Cina ini sudah banyak meruntuhkan bisnis negara adidaya, sehingga melahirkan atau menimbulkan segala macam teori-teori konspirasi yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Adapun teori-teori konspirasi yang lahir akibat COVID-19 ini, yang pertama senjata biologis, yang kedua itu teknologi 5G, yang ketiga itu ciptaan dari Bill Gates, yang keempat itu virus dari luar angkasa dan lain-lainnya. Nah, ada banyak konspirasi perekonomian di dunia ini yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Salah satu konspirasi yang terjadi pada COVID-19 ini menurut Mawufudi yaitu ada pada vaksin virus corona. Ia berpendapat bahwa vaksin ini merupakan konspirasi orang asing untuk meraih kekayaan. WHO adalah suatu organisasi kesehatan dunia yang menciptakan dan menjual vaksin, dan juga virus corona ini sengaja diciptakan untuk mengurangi populasi manusia dan menambah pemasukan WHO. Hal ini dikarenakan WHO kurang dalam pendapatannya, dan WHO ini bekerja sama dengan laboratorium di Cina, yang mana vaksin ini membuat suatu negara akan terus mengeluarkan uangnya untuk memburu vaksin agar masyarakatnya dapat terhindar dari yang namanya virus COVID-19 yang berakibatkan keuangan suatu negara diambang kebangkrutan dan berpengaruh pada perekonomian dunia. Padahal dapat kita lihat dari tujuannya, adanya vaksin ini berfungsi untuk pemulihan suatu negara. Tetapi ditinjau dari sisi negatifnya, adanya vaksin ini membuat negara-negara yang ada di dunia menjadi tenggelam dengan utang yang sangat tinggi. Hal ini karena harga vaksin yang terlalu mahal. Dari tingginya suatu utang dan diambang kebangkrutan membuat suatu konspirator dengan mudah menguasai kegiatan dan aktivitas perekonomian di negara-negara yang ada di dunia ini. Sebelum adanya vaksin ini kan diterapkan yang namanya sistem lockdown. Sistem lockdown ini banyak diterapkan negara-negara yang ada di dunia dan juga berpengaruh negatif terhadap perekonomian di dunia, serta mengakibatkan mata uang hancur, pasar global anjlok, dan bahkan perbankan sendiri pun bisa hancur. Lockdown ini adalah suatu sistem yang mengharuskan semua kegiatan atau aktivitas manusia dilakukan di dalam rumah, sehingga mengharuskan manusia itu tidak boleh bergerak dalam artian secara luas dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Siti Fadilah menyebutkan apabila ada pembatasan secara besar-besaran atau istilahnya lockdown, pasti ekonomi akan ikut berhenti. Menurutnya, perekonomian akan berkembang dengan baik di dunia jika ada pergerakan manusia. Namun jika sebaliknya tidak bergerak secara semestinya, maka akan mengakibatkan perekonomian di dunia menjadi terhenti. Jadi mengenai COVID-19 ini terdapat pro dan kontra, yang mana yang mengatakan COVID ini tidak secara langsung datang melainkan telah direncanakan sebaik mungkin, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa COVID ini murni suatu virus. Nah, dengan adanya COVID ini juga berpengaruh pada kegiatan ekonomi masyarakat, yang mana membuat pasokan barang terhambat sehingga mengakibatkan kepusingan pada dunia industri. Banyak juga negara-negara tidak dapat melakukan kegiatan ekonominya seperti produksi dan hal-hal lain. Jadi, pengaruh konspirasi perekonomian di dunia ini akan mengakibatkan dunia menjadi hancur jika banyak oknum-oknum yang ingin menguasai dunia serta melakukan kejahatan atau persekongkolan dengan orang-orang atau oknum-oknum lainnya sehingga membuat dunia menjadi hancur. Padahal dapat kita lihat dari Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kita untuk menjaga dan memelihara yang ada di dunia ini agar dalam menjalani kehidupan manusia-manusianya baik atau nyaman. Tetapi dapat kita lihat pada situasi sekarang ini, kurangnya kesadaran diri manusia mengakibatkan manusia terlalai dalam apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuatu itu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kerjasama atau timbal balik yang baik. Sedangkan sesuatu itu akan baik jika ada kerjasama dan timbal balik yang baik juga. Nah, seperti konspirasi ini akan berakibat pada hancurnya dunia karena konspirasi ini tidak ada kerjasama atau hubungan yang baik antara sesama manusia yang ada di dunia ini, sehingga hanya menguntungkan manusia yang melakukan konspirasi tersebut saja.
Dari beberapa penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa konspirasi ini adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan secara besar-besaran dan dirahasiakan. Adapun pengaruh konspirasi perekonomian di dunia berdampak negatif pada dunia dan juga berakibat pada kehancuran dunia. Dan juga konspirasi perekonomian di dunia yang dilakukan oleh oknum-oknum ini akan berakibat pada tidak maslahatnya kehidupan di dunia, terutama manusia-manusia lainnya yang tidak tahu menahu atau tidak melakukan konspirasi ini dan hanya menguntungkan orang yang melakukan konspirasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.